Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberi kepada kita semua nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih bisa memakmurkan rumah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, masjid yang kita rawat, masjid yang kita makmurkan, masjid yang kita cintai, masjid yang penuh kenangan, penuh sejarah. Semoga Masjid Al-Kautsar selalu makmur dengan ibadah kepada Allah, salat berjamaah, orangnya tambah semangat menghadiri salat, menghadiri majelis maulid, majelis taklim. Hikmah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seseorang untuk banyak membangun masjid agar masjidnya dimakmurkan. Niki Masjid Al-Kautsar niki alhamdulillah remas-remasnya, ketua takmirnya semuanya insya Allah soleh-soleh, semangat merenovasi masjid. Apa manfaat masjid yang indah apabila yang sholat sedikit? Apa manfaat renovasi kalau kurang dimakmurkan? Maka semoga dengan adanya setiap hari Sabtu atau hari-hari selain Sabtu di sini ada majelis taklim, majelis maulid, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dusun-dusunnya lebih semangat untuk menghadiri rutinan sholat berjamaah, apapun kegiatan aktivitas yang dilaksanakan di masjid ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita duduk iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengenang Maulid Nabi Muhammad SAW, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, dan mempelajari di Sabtu yang pertama di setiap bulan, mempelajari kehidupan para aulia Allah, manaqib, sejarah, sifat, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan membacanya kita, merenungi kita makna-makna yang telah ada di kitab Syarhul Ainiyah, kita diberi barakah oleh Allah dengan berkah mereka. Kita menyebutkan nama-namanya, sejarah kehidupannya di dunia, semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Musim hutan ini mulai semangat orang-orang, takut keluar rumah, takut sakit, takut ketularan. Wis corona ini sampun minggat, Pak. Ayo semangat ngaji. Iki sing krungu ten salon atas, ayo cangkruan di rumah. Ahsan lebih baik setengah jam, 1 jam iktikaf di masjid. Ya, siapa orang yang iktikaf di masjid selama seseorang itu memeras susunya kambing, iktikaf selamanya seperti orang memeras susunya kambing, kira-kira berapa menit? 10 menit, 15 menit paling lama. Dia mendapatkan pahala seakan-akan dia membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Membebaskan budak itu, orang yang membebaskan budak, dia mendapatkan ganjaran dari Allah, dirinya dibebaskan dari api neraka. Sesuatu yang paling kita takuti adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di nerakanya Allah. Nah, kalau kita itu membebaskan budak, kita selamat dari api neraka. Nah, kita iktikaf di masjid 15 menit itu kita mendapatkan pahala itu. Semoga dibebaskan dari api neraka kita. Kalau sing amin. Amin. Ini harus semangat ini. Harus ada connect, harus ditanggapi. Ya, kalau sholat amin. Terus kiainya berdoa amin. Ya, dia harus maca iki, maca Mas Yusuf baca Maulid sallallahu alaihi maca sallallahu alaihi maca dewi. Ayo yang lain sallallahu alaihi gitu ya. Itu biar semangat, biar apalagi muda-muda. Yang tua-tua enggak apa-apa, capek hidup di dunia, wis remek awake.
Yang muda-muda harus semangat. Siapa pegah adik-adikku? Siap. Enggak ada yang ngomong siap adik-adiknya. Siapa pegah? Siap. Harus semangat. Dibantu kakak-kakaknya ini. Ya, dibantu. Harus rame. Ya, harus semangat semarak untuk menyiarkan maulid, sholawat, ya, syiar-syiar Islam. Semoga kita selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Ya. 15 menit i'tikaf di masjid, kita mendapatkan pahala seakan-akan kita itu membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Orang yang membebaskan budak aman dari api neraka. Semoga kita i'tikaf 10 menit, 15 menit dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang dengar dari salon mikrofon atas, semoga diketukkan hatinya oleh Allah sehingga suka i'tikaf, senang maulidan, senang majelis taklim. Semoga Allah menerima, mengabulkan doa-doa kita. Nah, dalam pembahasan kita syarah Ainiyah, membahas kajian para aulia Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir, ya, di rumah dari Mas Yusuf, ya, Mas Yusuf, kita membahas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang kita membahas di spednya Imam Abdullah Haddad menyebut satu bait tapi menyebutkan 4 seseorang. Siapa 4 seseorang ini? A'immatul madzahib, 4 imam madhab. Madhab fikih kita, madhab syariat kita itu ada 4 yang diakreditasi. Apa niku akreditasi? Diakui, nggih, dianggap benar madhabnya. Ajaran fikihnya itu benar. Maka siapa orang menganut madhab selain 4 ini dalam fikih syariatnya, bukan akidah, bukan apa-apa. Ini bahas lebih khusus fikih 4 madhab ini. Ya, maka selain 4 ini, maka dia dhalun mudil, sesat menyesatkan. Walaupun benar ada di syariat, tapi madhab-madhab selain 4 ini maduwinat, tidak ada yang menulis lengkap, jangkep, sempurna. Tidak ada madhab yang sempurna kecuali madhabnya 4 ini. Nah, di Indonesia kebanyakan 100% itu madhabnya madhab Imam Syafi'i. Nah, yang pertama disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala an-nadim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wal muslimin. Kemudian Imam Abdullah Haddad menyebutkan dalam syarat dalam qasidah ainiyahnya beliau, semoga Allah memberi kita manfaat mereka, semoga dan memberikan orang-orang muslim manfaat mereka. Wa Abi Hanifah al-Imam wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad al-Mutamanni'i. Disebutkan di satu bait ini 4 seseorang. Yang pertama Abu Hanifah, seorang imam. Yang kedua Imam Malik, Imam Daril Hijrah, julukannya Imam Darul Hijrah. Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, di Madinah itu imamnya siapa? Imam Malik. Dijuluki Imam Daril Hijrah, imam tempat yang dihijrahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i, Imam Syafi'i. Syafi'i ini adalah nama kakeknya atau buyutnya. Nama Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad, dihafalkan nama-namanya ini. Muhammad bin Idris. Tapi kalau kita sering dengar, yang sering dengar itu nama apa namanya, lakopnya atau kunyahnya bangsanya, kakeknya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Itu yang ketiga. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Yang pertama Imam Hanafi, Abu Hanifah. Yang kedua Imam madhab Maliki, Imam Malik. Yang ketiga madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Maju, yang baru datang maju, monggo maju. Yang nom-nom maju, yang muda-muda maju, jangan di belakang. Kepingin masuk surga dahulu, duduk di depan. Kepingin masuk surga karen-karen yang kulit buri. Semangat apa gak? Semangat. Iya semangat rek. Iki lho, semangat rek nom-nom. Iya semangat, langsung jerit. Ya, Masya Allah. Ini Mas Firki, ini orang-orang ini disemangati ya. Rek nom-nom iki. Yo, semangat ono. Semangat biar semarak, seru, biar urip ini ya Singosari ini, dusun ini, biar hidup. Semangat apa enggak? Semangat ya, insyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Ya. Ya, Rakim. Saya Muhammad. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat madhab Hambali. Hambali namanya Ahmad bin Hambal. Nah, ini insyaallah pada malam hari ini saya minta maaf enggak baca setelah qiyam karena ada acara di Sumberwuni
kemudian mau ke Gubuk Laka ada pertemuan alumni pondok saya. Nggak enak nggak hadir. Nah, Abu Hanifah namanya siapa? Namanya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuto. Zuto itu nama kakeknya, Pak Zuto, ya, Pak Zuto. Ya, Zuto. Nu'man bin Thabit bin Zuto. Beliau dilahirkan di kota Irak, di kota Kufah. Kufah itu di negara Irak. Kayak di Kufah, lahir di Malang. Malang itu negara apa? Indonesia. Kalau Kufah itu ya salah satu kota di negara Irak. Itu kalau orang tinggal di Kufah itu julukannya Kufi. Bukan kopi apa Nescafe, ST, kopi, ya, Starbucks. Kufi itu kalau dalam bahasa Arab orang ahli Kufah. Kayak sampean orang Singosari, orang Malang. Fulan bin Fulan Al-Malangi. Enggak apa-apa. Al-Malangi. Oh, jadi yang baca nama kita tahu, oh ini orang Malang. Gitu. Enggak apa-apa. Nah, ini Al-Kufi. Al-Kufi. Ini imam sangat besar. Masya Allah, beliau lahir di tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah, meninggal di tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan 151, ada juga yang mengatakan 152 Hijriah. Jadi umurnya kira-kira berapa? 70 atau 71 atau 72. Di waktu yang mana Imam Abu Hanifah itu meninggal, lahir Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iya, ini penggantinya Abu Hanifah ini. Bayinya Imam Syafi'i menunjukkan ganti presiden, ganti khalifah, ganti orang alim. Habis gini calon presiden ya, pilpres. Ini meninggal, Imam Abu Hanifah meninggal, diganti lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang meneruskan perjuangan Imam Abu Hanifah, mengisyaratkan bahwasanya Imam Syafi'i bakal menjadi orang yang alim setelah disebutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Imam Abu Hanifah ini keluarga yang penuh barakah, keluarga yang penuh rahmat, keluarga yang penuh dengan ilmu. Kok bisa? Dapat barokahnya siapa? Dapat barokahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa Imam Ali bin Abi Thalib? Sahabat Nabi Muhammad. Kenal apakah Imam Ali bin Abi Thalib? Kok diam semua? Sayyidina Ali bin Abi Thalib kenal apa enggak? Siapa dia? Sahabat suaminya Siti Fatimah Zahra, sahabat Nabi Muhammad, khalifah yang keempat, menantunya Nabi Muhammad, misanan sepupunya Nabi Muhammad, anak asuhnya Nabi Muhammad. Itu harus dihafalkan. Nah, Sayyidina Ali pernah kakek dari Nu'man Abu Hanifah ini, Nu'man bin Thabit bin Zuto. Kalau nggak Thabit ini abahnya. Itu pernah datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tabi'in. Sayyidina Ali, saya minta doa dari antum. Nyuwun dungane. Didoakan, saya doakan anak inti, keturunan inti barokah semua jadi orang alim semuanya sampai ke Imam Abu Hanifah. Jadi imam madhab. Masya Allah, dapat barokahnya seorang wali. Maka setiap kita ketemu Habib, orang alim, kiai, gus, ustadz, orang yang ulama, orang yang baik, minta doa. Doakan kiai nyuwun dungane, gus nyuwun dungane, barokah. Kita nggak tahu apakah doa siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita minta doa kepada teman kita yang lain? Apakah kita rugi? Tidak rugi. Kenapa kau nggak pernah minta doa? Harus minta doa. Subhanallah, kalau Allah mengijabahi doa orang tersebut karena makannya halal, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah doanya dia. Siapa yang merasakan nikmat? Yang minta, yang didoakan. Maka ini tadi mendapatkan barakah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena abahnya pernah datang kemudian minta doa sama Sayyidina Ali, didoakan. Kabul doanya. Abu Hanifah jadi wali min auliyaillah. Jadi orang alim, dikenang sampai sekarang, ya apa enggak? Dikenang berkahnya seorang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ini di Sayyidina Abu Hanifah itu dilahirkan sahabat masih banyak ya. Dan beliau menjadi orang faqih di zamannya tabi'in.
di zamannya tabi'in. Beliau termasuk tabi'in, orang yang ketemu sama sahabat. Jadi pernah saya sebutkan ada sahabat itu ketemu sama Nabi Muhammad, iman sama Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan Islam. Setelah sahabat itu ada tabi'in, orang yang iman sama Nabi Muhammad ketemu dengan sahabat, walaupun ketemu satu orang saja sama sahabat, tapi ketemunya dia dikategorikan dari kelompok tabi'in. Tabi'in nggak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in, walaupun satu. Ada yang menyaratkan harus cari ilmu kepada tabi'in agar dianggap tabi'in. Maka dia tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah ini termasuk tabi'in. Ya, orang yang ketemu sama ulama dari kalangan tabi'in. Ya, subhanallah. Ya, kemudian enggak termasuk Imam Abu Hanifah ini termasuk tabi'in. Ya, beliau termasuk muridnya, tapi tabi'innya itu karen-karen. Tabi'innya itu akhir. Beliau nututi ulama-ulama dari kalangan sahabat yang sudah sepuh. Salah satunya Imam Anas bin Malik. Umurnya Imam Anas bin Malik berapa kira-kira? 120 ngarang-ngarang 125. Nah, 125. Berkatnya siapa panjang umurnya sampai 125? Berkatnya Nabi Muhammad. Siapa mana? Semua ini berkatnya Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad didoakan tak doakno inti wahai Anas panjang umur, suwuge, anai akeh, diampuni Gusti Allah, mlebu swarga. 5 doa. Masya Allah, semoga kita mendapatkan doa tersebut. Seperti Allah memberi Sayyidina Anas, semoga memberi kita juga. Tak doa nusuki, tak doa anak iake, dawa umur, diampuni dosai, mlebu surga. Kata Sayyidina Anas bin Malik, sungguh umurku 125 sampai bosan urip. Anak yang keluar dari lempengku, sulbiku 100. Anak kandung 100. Selain anak kandung, sak kampung Singosari ki anak Sayyidina Anas bin Malik, ketuanya Sayyidina Anas bin Malik. Di mana? Di Irak, di Basrah. Beliau meninggal di Basrah. Subhanallah, berkatnya Nabi Muhammad. Beliau punya taman banyak sekali. Semua pohon kurmanya itu panennya setahun 2 kali. Punya teman-temannya setahun cuma sekali. Suki, masya Allah. Semoga saya diampuni dan semoga saya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik, menceritakan kepada kita. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang pernah ditemui oleh Sayyidina Abu Hanifah. Gitu ceritanya. Kemudian Abdullah bin Unais, Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Wasilah bin Asqa, sahabat Ma'qal bin Yasar. Ya. Kemudian beliau juga termasuk muridnya para tabi'in yang alim-alim, Imam Atha bin Rabah, Imam Zuhri, Imam Qatadah, Imam Hamad. Ini tabi'in yang top-top ini, the best semuanya. Nah, Imam Abu Hanifah itu belajar ke mereka tadi. Nah, masya Allah. Kemudian juga pernah ketemu dengan sahabat yang bernama Abu Tufail yang umurnya 100. Abu Tufail ini umurnya 100, akhir sahabat yang meninggal. Siapa sahabat yang akhir meninggal dengan kematiannya itu tertutup eranya sahabat, namanya sahabat Abu Tufail. Abu Tufail itu akhir sahabat yang meninggal. Meninggalnya dia nggak ada sahabat, semuanya tabiin. Tabiin sekarang ada orang-orang yang ketemu tabiin maka dia tabiin. Selama sahabat masih ada, tabiun nggak mungkin, karena orang kalau ketemu sahabat pasti dia tabiin. Kecuali kalau dia hidup tapi nggak ketemu sahabat. Dia hidup di zaman sahabat masih ada, tapi dia nggak ketemu sahabat, ketemu sama tabiin saja, maka dia tabiin. Dimulai itu eranya tabiin dengan meninggalnya akhir sahabat yang meninggal, namanya Abu Tufail. Kemudian ya, ini Abu Hanifah ini orang yang sangat pintar ilmu fikih, orangnya dermawan, masya Allah, sabar dalam mencari ilmu, tidak banyak omong ketika nyantri. Ketika nyantri nggak banyak ngobrol, fokus mencari ilmu saja, masya Allah. Ya,
nggak paling anti mendekati para pejabat, para pemerintah. Karena orang ketika nggak tahu bicara dekat dengan mereka, akhlak sopan santun, menjaga hati, menjaga tasawuf dan lain sebagainya, bakal terjerumus dalam cinta dunia, cinta jabatan, cinta pujian, tergiur dia dengan sesuatu yang telah dilihat olehnya. Kalau nggak tahu, nggak punya ilmu, nggak punya aturan, nggak punya guru. Nah, Imam Abu Hanifah ini paling anti sama pemerintah. Ya, masya Allah. Naam. Ya, kemudian diriwayatkan di sini Imam Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Ma ra'aitu fil fiqhi wal wara'i mithlu Abi Hanifah." Aku tidak ada di dunia ini orang sepinter sewara Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Gak ada kata Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya. Itu ngomong apa Imam Waqi'? Ma lagi itu afqah min Abi Hanifah. Aku tidak pernah ketemu orang melebihi fikihnya, itu melebihi kepintarannya Abu Hanifah. Wala ahsan sholatan minhu. Tidak ada orang yang paling khusyuk sholatnya, paling hudur sholatnya, paling sempurna sholatnya, sunnah-sunnahnya seperti sholatnya Imam Abu Hanifah. Kita mungkin tahu banyak sunnah-sunnahnya sholat, tapi berapa dari sunnah-sunnah sholat yang kita lakukan? Berapa dari sunnah-sunnah sholat yang kita praktekkan? Ini manfaatnya kita mengetahui ilmu agar dipraktekkan, agar diamalkan. Ilmu itu memanggil orang yang mempunyainya, hendak saya amalkan itu ilmu itu yang ingin kita ketahui, itu manggil kita, amalkan saya ya fulan, amalkan saya. Kalau nggak ditanggapi sama kita, dia telepon kita tiap hari, ayo kering amalkan. Nah, kalau nggak diangkat, irtahal, pergi dia, lupa wis, nggak diamalkan, ilmunya nggak jadi ilmu yang manfaat. Imam Abu Hanifah sholatnya lengkap, sempurna, dohirnya dengan sunnah-sunnahnya, batinnya dengan kekhusyuannya. Masya Allah. Kemudian dikatakan di sini Imam Abu Hanifah itu kalau datang bulan Ramadan sehari hatam Quran berapa kali? 2 kali. Ramadan berapa hari? 30 hari. 2 kali 30 berapa? 60. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita khatam sekali sudah. Aku hatam Al-Quran, gawe hajatan, gawe tasyakuran. Apa hatam Quran? Sopo sampean jauh, tapi bagus itu. Itu bagus. Nah, ada orang yang lebih banyak hatamnya dari kita. Abu Hanifah kalau sudah Ramadan, pagi hatam, malam sore hatam. Sehari 2 kali. Subhanallah. Kira-kira kita bisa apa nggak bisa? Kalau kita nggak megang HP, kita nggak kumpul orang, kunci kamar, wis makan nggak banyak, tidur nggak banyak, bisa kita. Sehari 2 hari, 3 hari, 4 hari dilatih. Mereka nggak mungkin. Ini bukan keramat loh ini. Ini bukan karomahnya Imam Abu Hanifah. Emang beliau sehari bacanya cepet atau waktunya diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak tapi nggak kerasa, dikit tapi kerasanya banyak. Itu maknanya barokah waktu. Ada lagi sebagian para aulia itu emang karomat, imam keramat ada. Subhanallah ya. Lek wong Singosari, aku beb enggak beb. Lek Ramadan iku hatame ping 5, sedina iku ping 5. Lho kok iso? Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Kok iso? Itu hadisnya Nabi Muhammad itu beb. Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Qul huwallahu ahad itu sepertiganya Al-Quran. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga jadi 1. Ya wis iku 1 khatamah. Baca lagi. Lek ngono ya ping 1000 khatam ya iso, Pak. Beda pahalanya. Pahalanya beda. Fadilahnya. Naam. Imam Abu Hanifah seperti itu ya. Masya Allah. Naam. Beliau kalau sudah sholat, kalau bulan Ramadan 1 rakaat hatam Quran, 1 rakaat hatam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa ini? Imam Haddad bohong sama kita lah? Nggak mungkin bohong Imam Haddad. Tulis, nanti kita melihat manaqibnya Imam Abu Hanifah pasti mendapat ini semua. Dan ini bukan dongeng, ini bukan cerita, ini fakta, bukan hanya fiktif belaka.
film-film di SCTV Indonesia apa? Setelah filmnya habis keluar tulisan apa? Jangan apa, ini cerita hanya fiktif belaka. Dibohongi kita sama TV-TV. Kalau ini nggak dibohongi. Ini nggak dibohongi. Kita pelajari, kita tahu. Paling nggak kita niat untuk niru. Kita mungkin nggak bisa sama amal kita dengan mereka. Tapi mungkin kita bisa dengan mengetahui itu kita sedih. Ya Allah, jauh saya dari Allah ya. Masih jauh, masih sedikit ibadah saya ya. Nanti sedikit demi sedikit ditambah semangat karena sudah mendapatkan ruh dari para aulia wassalihin sehingga dia semangat. Nah, ya beliau ini masya Allah karena termasuk salah satu wali ataupun ulama yang berpegang teguh dengan syariat. Itu pernah pada suatu hari beliau itu dipenjara. Disebutkan juga meninggalnya itu di penjara. Imam Abu Hanifah itu di penjara. Jadi jangan kaget ada kiai, ada Gus, ada Habib karena memperjuangkan syariat kemudian di penjara. Banyak yang di penjara. Setiap ulama yang menegakkan yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ada yang benci, pasti ada yang musuhi. Ya, pasti ada yang musuhi. Gak mungkin kalau gak ada yang musuhi, Nabi Muhammad yang paling pantas gak dimusuhi. Nabi Muhammad yang lebih pantas gak dimusuhi oleh siapapun. Karena tidak ada orang yang paling istimewa melebihi keistimewaan Nabi Muhammad. Itu pun loh dimusuhi, mau dibunuh. Kanjeng Nabi itu pernah dipenjara, diboikot, gak pernah boleh keluar dari dusunnya. Di Bani Hashim, Syi'ib Bani Hashim. Selama 4 tahun kurang lebih. Subhanallah. Sabar, dijalani. Sampai, iya. Sampai sampai dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, itu ketika di penjara Imam Abu Hanifah, di tempat yang beliau di situ dibunuh, sudah menghatapkan Quran 7.000 kali. Allahumma sholli Muhammad. 7.000 kali satu tempat. Disitulah Imam Abu Hanifah dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau itu dibunuh kenapa? Karena nggak mau bilang bahwasanya Quran itu makhluk. Itu. Maka dibunuh oleh siapa? Pemerintah pada zamannya sangat zalim. Katakan Quran itu makhluk. Quran kan bukan makhluk. Quran itu dari Allah. Allah sang Khalik. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah maka bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Disuruh, Allah katakan Quran itu makhluk. Tidak. Katakan kalau enggak saya bunuh enggak apa-apa. Saya enggak mau mengatakan Quran itu makhluk. Saya takut orang-orang setelah saya nanti kena fitnahnya mengatakan apa yang seperti saya katakan, walaupun saya itu mengatakan itu karena agar tidak dibunuh. Enggak apa-apa bunuh ketimbang saya menjadi penyebab orang setelah saya nanti mendapatkan fitnah. Ngikuti saya, ngikuti fatwa saya, dibunuh. Masya Allah. Imam Syafi'i pinter. Imam Abu Hanifah juga pinter. Imam Syafi'i juga pinter memakai hilah. Di waktu yang seperti ini boleh kita bohong. Di waktu yang seperti ini diperbolehkan kita bohong. Asal bohongnya itu bohong lisannya tapi nggak bohong hatinya. Itu ditanya, ya Syafi'i, setelah beberapa tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hanifah, mau dipenjara Imam Syafi'i kalau tidak mengatakan Quran itu makhluk. Apakah Quran itu makhluk wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Al-Qur'anu wal Injilu. Al-Quran, Injil, wa Tauratu, kitab Taurat, wa Zaburu. Kullu hadza makhluk. Semua kitab itu adalah makhluk. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan yang dimaksudkan makhluk adalah apanya? Jari tangannya. Pinter apa enggak? Oh, itu pakai kinayah. Sastra Arabnya itu balaghah. Yang dimaksud kullu hadza. Kan enggak nyebutkan Taurat, enggak nyebutkan Quran, enggak nyebutkan Injil, enggak nyebutkan Zabur. Yang disebutkan apa? Hadza. Apa hadza? Ini apa? Jari-jari ini kullu hadza makhluk, ini adalah makhluk. Mana enggak ada Injil, enggak ada Quran, enggak ada Taurat. Maka selamat Imam Syafi'i dari pembunuhan. Pinter. Abu Hanifah juga pinter, tapi memilih kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Nah, Imam Syafi'i mencari hilah agar hidupnya lebih manfaat untuk orang banyak.
Naam. Naam. Kemudian Imam Abu Hanifah itu Masya Allah ya, puasa dahar, termasuk ulama yang puasa dahar. Napa niku puasa dahar? Puasa dahar itu puasa setahun full, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ada berapa hari yang diharamkan puasa? Ada 5 hari. Ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 3, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ini 5 ini haram kita puasa. Kok aku kata ibadah cari HP puasa 1 tahun. Loh, gak bisa 1 tahun puasa, tapi 5 ini haram. Walaupun kita laksanakan ibadah puasa gak sah ibadahnya, tambah dapat dosa. Loh, kok iso saya puasa kok entuk dosa? Iya, dia haram nambah Gusti Allah. Nah, Imam Abu Hanifah ini puasa dahar berapa tahun? 10 tahun? Kurang. 15 tahun? 30 tahun. Ya opo, ada sing mampu dah? Ada sing mampu apa enggak? Ramadan maksa. Kali gak gara-gara Gusti Allah gak poso aku. Ramadan kapan ndang riyo? Keroncongan bendino nyambut gawe kak tapak kabeh. Ramadan maksa. Nah, sunah-sunahnya paham sudah. Ya Allah, hari Arafah, hari Asyura, alhamdulillah. Yang Abu Hanifah 30 tahun selain hari-hari yang diharamkan puasa, tidak pernah tidak puasa. Masya Allah. Sholat Isya, sholat subuh dengan wudunya Isya selama 40 tahun. Apa wong biyen niku, Pak? Tiang singen ya napa? Masya Allah. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga bisa, Beb, sholat subuh dengan sholat Isya, tapi sembahyang Isya jam 3. Sembahyang Isya jam 2. Habis sampai jam 2 sholat Isya, kemudian subuh 2 jam lagi. Gampang apa enggak? Gampang. Nek ngono, ngeletek. Nah, mereka itu sholat Isya pada waktunya jam berapa? Jam 7 sholat Isya sampai subuh nggak batal, nggak tidur. Masya Allah, itu maknanya, itu maksudnya. Nggak batal wudhunya, nggak tidur, nggak megang istrinya. Masya Allah. Ono sing mampu tak? Gak mampu sampean. Masuk single insya Allah, nikah insya Allah. Ya, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu Isya. Maksudnya setelah sholat Isya jam 7 sampai subuh itu nggak wudhu karena nggak batal. Itu Masya Allah Imam Abu Hanifah. Semoga kita mendapatkan barokah beliau. Amin. Naam. Kemudian itulah kehidupan dari Imam Abu Hanifah sampai beliau itu tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dikuburkan di Baghdad. Ada kubahnya sampai sekarang. Ada kubahnya. 3 hari di kuburannya terdengar suara tanpa ada wujudnya. Terdengar suara tanpa ada wujudnya di kuburannya. Apa ngomong apa? Dhahabal fiqhu fala fiqhalakum. Sungguh ilmu fikih sudah pergi, sudah sempurna dan sirna dan punah. Wis gak ada fikih lagi yang untuk kalian. Maksudnya fikih seperti Imam Abu Hanifah nggak ada sudah. Ilmu fikih masih ada, tapi yang seperti Imam Abu Hanifah ini sudah meninggal. Maka siapa orang yang senang menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah seperti Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kalau malam nggak tidur, kalau kita siang tidur, sore baunya wangi. Abu Hanifah kemana-mana pasti baunya wangi. Kalau sudah seperti Rasulullah SAW, kalau sudah habis jalan di sini, orang-orang menghirup aroma, iya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah habis jalan di sini, seperti halnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian Wallahu a'lam. Ini disebutkan Imam Abu Hanifah ini bangun masjid sebanyak 75 masjid, semua di Irak. Kebanyakan hidup beliau itu di Irak. Umur beliau 70, ada yang mengatakan 71, 72, kebanyakan dihabiskan di negara kota Irak. Kota Irak.
itu bangun 70 masjid. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun donatur masjid sampai acek gede masya Allah atau nggak besar nggak apa-apa, pokoknya masjid dibuat sholat, masjid diwakafkan masjid, maka Allah bakal membangunkan kepada orang tersebut rumah istana di surga. Semoga donatur Masjid Al-Kautsar diberi rumah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga renovasinya lebih dicepatkan oleh Allah dan cepat disempurnakan sehingga sholatnya bisa di dalam, dan semoga rakyat dusun sini diberi semangat oleh Allah sehingga bisa mengayomi melindungi masjid dan selalu membantu apa yang menjadi aktivitas dan kegiatan masjid. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi penyemangat agar kita bisa lebih menambah kualitas ibadah kita kepada Allah, lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih bisa kita meniru amal-amal perbuatan mereka sehingga kelak kita mendapatkan barokah mereka, dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun kita nggak bisa kumpul sama orang-orang disebutkan di kitab ini, paling tidak kita sudah mengetahui sedikit dari manaqib mereka yang bisa menjadi bekal kita lebih cinta kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Oleh karena saya minta maaf, terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.